Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Seperti yang ada di layar, ini adalah lanjutan dari video kita kemarin teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ini diposting oleh Kristen Protestan dan ini mengenai Zuma yang juga ikut ya menyuarakan perihal penolakan Holy Land. Nah, mari sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat penggiat dakwah yang ada di Solo, ini menjadi perhatian kita semua bahwasanya musuh daripada kebenaran itu, kebaikan itu senantiasa mengintai. Terkadang mereka menggunakan fasilitas yang disukai oleh generasi muda. Apa yang menyenangkan generasi muda, apa yang bisa membuat generasi Islam jauh dari Islam, itu yang disediakan fasilitas seperti itu, meskipun dibungkus dengan kata-kata yang baik, religius dan seterusnya. Tapi dalamnya itu seperti bom waktu yang disediakan untuk generasi Islam ke depannya. Untuk itu, saya Bang Zuma ya, bersama dengan sahabat kita, Bang Iwan, Arimatea, Api, berniat jika nanti ada waktu yang tepat kami akan datang untuk memberikan kemudian semangat pada para pejuang dakwah yang ada di Solo, untuk kemudian membentengi akidah umat Islam, kalau bisa, secara hukum kita minta untuk dihentikan proyek tersebut. Karena itu sama halnya merencanakan untuk merusak akidah generasi Islam. Kenapa? Karena sudah terstruktur, terencana dan masif, mereka menyediakan fasilitas yang kemungkinan sasaran tembaknya itu justru generasi Islam, bukan di internal mereka. Karena kita tahu bahwa Islam ini memang selalu diibaratkan seperti makanan yang diperebutkan oleh kucing. Maka keadaan ini terjadi, hal ini kita tidak boleh biarkan. Maka saya menghimbau kepada seluruh penggiat dakwah, pemerhati umat Islam, ayo mari kita bersatu. Bersatu kemudian untuk menghalau gerakan tersebut. Saya Bang Zuma siap jika nanti dari pihak teman-teman yang ada di Solo meminta kita hadir, insya Allah kita akan hadir. Tentu dengan rencana-rencana yang sudah dimatangkan, kegiatan-kegiatan yang sudah dimatangkan, yang andaikan misalnya kegiatan ini, itu diharapkan bisa kemudian menghalangi atau menghentikan apa yang menjadi upaya mereka. Jadi direncanakan apa kegiatan yang akan kita lakukan, supaya hal ini bisa sampai kepada mereka, tentu dengan tidak melanggar hukum, dengan tidak kemudian melahirkan satu konflik, tetapi kita laksanakan dengan cara-cara yang damai. Saya kira begitu teman-teman. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, lihat ya, mereka membangun satu opini yang seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran, yang seolah-olah itu adalah sebuah peristiwa yang benar-benar telah terjadi, bahwa nanti itu akan dipakai sebagai sarana untuk pemurtadan, dan juga nanti yang menjadi sasarannya dimungkinkan katanya adalah pemuda-pemudi yang seagama ataupun yang sekeyakinan dengan mereka. Dan ini dibangun atas dasar asumsi-asumsi yang sifatnya sangat subjektif. Tidak didasarkan pada hasil penelitian, hasil kajian yang memang ini ada dalilnya. Karena pembangunan Holy Land itu sudah sangat jelas. Tadi Zuma menggunakan istilah meskipun katanya ada kata religi. Nah, perlu untuk diketahui, memang benar ada kata religinya, tapi jelas itu wisata religi Kristen. Tidak kemudian menggunakan istilah yang susah dimengerti, apakah ini Kristen ataukah ini untuk umum. Dan memang di situ fasilitasnya yang mau dibangun akan ada sekolah teologi, akan ada gereja, akan ada bukit doa. Lalu mana fasilitas yang kemudian dipakai sebagai sarana nanti untuk menarik pemuda-pemudi yang seagama ataupun yang sekeyakinan dengan mereka? Karena fasilitas yang hendak dibangun itu sudah sangat jelas bahwa ini Kristen, ini ada gereja, jelas, ada sekolah teologi, jelas, ada wisata ataupun bukit doa, itu juga jelas. Jadi bagian mana yang kemudian katanya, oh ini adalah bagian dari upaya ya membangun fasilitas-fasilitas yang disukai oleh generasi muda yang seagama, yang sekeyakinan dengan kita. Ini jelas teman-teman, ini sebuah tudingan-tudingan yang sifatnya tidak terbukti dan juga sangat subjektif sekali. Ini jelas-jelas penilaian yang sangat subjektif, dan
Ini teman-teman katanya kan mari melakukannya, katanya bahkan harus ada ini ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sebagai upaya penolakan. Wah, ini bagaimana Bapak Ibu ya? Sampai kemudian diberikan semangat supaya ini ditolak ya, untuk membentengi akidah umat ataupun orang-orang yang seagama sekeyakinan dengan mereka. Lihat ya, lagi-lagi cara membentengi akidahnya mereka ini seperti yang tadi disampaikan, kok justru diwujudkan dalam bentuk aksi menolak pembangunan Holy Land. Orang-orang Kristen, saya sampaikan ya, orang-orang Kristen kalau mau membentengi iman orang-orang yang beragama Kristen, warga jemaat, warga Kristen, bukan dengan melakukan aktivitas penolakan terhadap kegiatan umat lain, tapi dengan melakukan pendalaman Alkitab dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang relevan, ya, dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan rohani, kegiatan-kegiatan kerohanian. Ya, ini yang perlu dilakukan untuk membentengi dan mendalami dan memperkuat iman warga yang beragama Kristen. Kalau ada orang di sekitar melakukan aktivitas keagamaannya, ya silakan saja kalau merasa bahwa itu nanti bisa berdampak, bisa mempengaruhi orang-orang yang seagama dengan orang-orang beragama Kristen, ya bikin gerakan, bikin juga kegiatan yang bisa membuat orang-orang Kristen ini, pemuda-pemudinya tertarik dengan imannya, tertarik dengan ajaran yang diajarkan dalam Alkitab, bukan melarang. Nah, kalau yang dikhawatirkan nanti adalah akan ada pemurtadan, akan ada gerakan-gerakan yang bisa menarik pemuda-pemudi mereka. Ya, ini kan gimana Bapak Ibu ya? Satu, ini kan memberikan kesan bahwa mereka sendiri ragu terhadap keimanan yang dimiliki oleh generasi pemuda-pemudi mereka itu. Karena mereka khawatir nanti mereka bisa tertarik. Ini kan artinya kurang percaya dengan generasi mereka sendiri Bapak Ibu. Kurang yakin. Nah, kalau saya melihat hal seperti itu, saya justru berpikir, oh kalau misalnya di sekitar kita ada orang-orang yang non-Kristen yang membangun misalnya ya wisata-wisata religi keagamaan mereka, ya kita nggak usah khawatir, kita bangun aja juga, kan sederhana ya. Kalau mau berlomba-lomba kan seperti itu ceritanya Bapak Ibu ya, ya udah kita bangun aja hal yang serupa juga, kan sesederhana itu. Tapi saya berpikir bahwa mengapa sih terlalu khawatir, apalagi tudingan-tudingan yang diarahkan seperti ini kan penilaian mereka sendiri. Ada nggak buktinya Bapak Ibu? Ada nggak fasilitas itu nanti dibangun untuk menarik pemuda-pemudi di sana? Kan nggak ada. Orang udah jelas kok gereja. Ya fasilitas apa lagi? Sekolah teologi, apa lagi? Buku doa. Kan udah jelas, judul besarnya aja udah jelas. Wisata religi Kristen. Ya ini gimana ceritanya? Jadi berharap sekali teman-teman, saya merasa pemerintah harus punya perhatian yang serius perihal seperti ini. Ini sudah intoleransi Bapak Ibu. Ya. Bentuknya aja yang berbeda. Katanya tadi semua bilang jangan sampai melanggar hukum. Tapi perlu diketahui, orang-orang yang membangun itu sudah memiliki dasar hukumnya karena mereka sudah mengantongi izin. Ya kalau menolak artinya apa? Ya ini sudah sangat jelas Bapak Ibu. Ini adalah tindakan-tindakan intoleran yang mana katanya untuk membentengi umat. Tapi cara yang ditempuh itu merugikan saudara kita yang beragama Kristen. Kalau mau membentengi umat, ya lakukanlah dengan cara yang tidak merugikan pihak lain. Kan sesederhana itu Bapak Ibu sekalian. Mohon kepada Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Menteri Agama dan semua pihak berikan atensi. Sampai kapan sih hal seperti ini masih saja terjadi di negeri kita ini?